Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar ya, dan jangan pernah bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita ambil waktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan dan guru-guru kami, supaya dapat proses belajar mengajar tetap terus berlangsung dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lanjut di bab kelima, menghayati pemeliharaan Allah melalui kehidupan. Nah, bacaan Alkitab kita nanti kita akan membaca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, Roma 12 ayat 1, dan 1 Korintus pasal yang ke-6. Tetapi kita akan menyingkat waktu. Nanti kalian bisa membacanya di rumah masing-masing. Nah, kalian tahu nggak lagu pujian ini? Nah, yang biasanya di gereja Protestan pasti hafal ini. Kidung Jemaat nomor 64. Mister nyanyikan baitnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Nah, itu satu bait dimana kalian tahu kalau hafal lagu ini, bahkan senang dengan pujian ini, dengan baitnya bahkan refnya mengatakan bahwa maka jiwaku pun memuji-Mu ketika melihat begitu ciptaan Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Nah, Mister berharap bahwa ini pujian, bahkan mungkin ada puji-pujian yang kalian dengar, yang sering kalian dengar, lagu-lagu di mana mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Nah, di bab kelima kita kan tadi belajar menghayati pemeliharaan Allah melalui kehidupan. Nah, Mister percaya bahwa kalian punya satu rema atau mungkin punya lagu favorit di mana ketika kita menyanyikan pujian kita diberkati, kita dikuatkan. Nah, biarlah pujian ini menjadikan kekuatan buat hidup kita yang senantiasa tetap terus memelihara pemeliharaan Allah, menghayati pemeliharaan Allah dan dalam setiap kehidupan kita. Pujian ini bagus sekali. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Nah, kalian mungkin lebih bagus menyanyikannya. Kita lanjut di materi di poin yang ke-A dari bab kelima ini. Pemeliharaan Allah dalam proses kelahiran manusia. Nah, kelahiran seseorang anak merupakan bagian-bagian struktur sebuah keluarga. Bahkan, sebagian besar keluarga mengadakan pesta syukuran atas lahirnya anak dalam keluarga. Benar nggak? Ketika ada seorang anak lahir, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, mungkin adik kita, atau mungkin pada waktu kita lahir, pasti ada ucapan syukur. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita, pada waktu kita berhari ulang tahun, kita dirayakan. Nah, mungkin kalian yang merayakan, bersyukurlah. Kalau mungkin belum pernah dirayakan, tetap terus bersyukur. Ada banyak orang mampu bisa dirayakan, tapi ada orang keluarga yang nggak mampu, ya tidak dirayakan, tapi bisa dinaikkan dengan syukur, dengan doa. Nah, itu kan bagian dari ucapan syukur juga. Tidak harus dirayakan dengan mewah dan sebagainya.
Nah, proses kelahiran manusia merupakan mukjizat yang sangat mengagumkan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun manusia yang terlahir ke dunia ini tanpa campur tangan Tuhan. Ini penting ya, poin penting. Bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini tetap campur tangan Tuhan. Jadi manusia ada di dunia ini karena rencana Allah. Nah, ini poin yang kedua. Tadi campur tangan Tuhan, kita manusia ada di dunia. Yang kedua, bahwa semuanya itu rencana Tuhan. Kita ada di dunia ini. Jadi jangan pernah kalian merasa minder bahwa kenapa saya dilahirkan, kenapa saya harus ada di sini dan sebagainya. Ingat bahwa kita manusia ada dalam rencana Tuhan. Nah, dia memiliki tujuan yang mulia atas hidup kita. Nah, yang ketiga, bagaimana Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tadi penting bahwa kita itu ada di dunia, kita ada di keluarga kita ada di Bali, semua campur tangan Tuhan. Yang kedua, ada rencana Tuhan. Dan yang ketiga, ada tujuan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Tetap terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Tadi pemazmur, kalau kalian membaca di Alkitab, bahwa Mazmur itu menjelaskan bagaimana hidup kita dari bayi, dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah merajut, Tuhan sudah membentuk, Tuhan sudah bagaimana membuat sel-sel sampai dari yang kecil sampai yang besar. Kalian sudah SMP, kalian sudah beranjak dewasa, kalian pasti akan lebih tahu tentang biologi, tentang belajar kelahiran kalian dan sebagainya. Itulah mukjizat dan karya Tuhan yang cukup luar biasa. Kita lanjut di poin yang ke B. Pemeliharaan Allah melalui nafas hidup. Nah, di Matius 10 ayat 29 sampai 30 memberi kita jaminan bahwa kasih Allah yang sangat besar dan setiap individu berada dalam pemeliharaannya. Kita semua ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, Allah sangat mengasihi manusia sehingga kita manusia jatuh dalam dosa. Dia mengambil inisiatif untuk menolong kita sedemikian. Bahkan kemarin di bulan yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Itulah pengorbanan Tuhan, itulah kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Itulah poin penting di mana kita hidup ketika kita jatuh dalam dosa dan kita salah, Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Karena itu pemeliharaan Allah melalui nafas hidup, belajar mensyukuri setiap apa yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Nah, sepatutnya lah kita menghargai hidup kita. Karena itu jangan pernah kita sia-siakan. Kalian masih belajar, masih anak pelajar, masih sekolah. Gunakan waktu kalian untuk menghargai hidup kalian. Gunakan waktu kalian semaksimal mungkin dengan hal-hal yang positif, dengan membantu orang tua, dengan sungguh-sungguh belajar. Kalian berharap bahwa kalian sukses, tapi kalian nggak mau belajar, itu sama saja 0, kosong, omong kosong. Tapi ketika kita belajar menghargai setiap nafas yang Tuhan beri, bahwa ada pujian, hidup ini adalah kesempatan. Nah, itu bagian dimana kita tetap terus semangat belajar, tetap terus semangat menjadi anak yang rajin membantu orang tua, yang gak malas-malasan dan sebagainya. Itulah gunanya menghayati pemeliharaan Allah melalui kehidupan. Mau di keluarga, mau dimanapun kita berada. Di sekolah, kalau misalnya sudah kembali sekolah, atau mungkin di masyarakat dimana kita berkumpul atau bergaul. Nah, di poin ke C, kita belajar bertanggung jawab merawat diri sendiri. Nah, tubuh adalah bait Roh Kudus. Ini berarti kita bukan hanya merawat tubuh, tetapi juga bertanggung jawab atas tubuh kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat pertama, nanti kalian bacanya di rumah. Rasul Paulus menasihati orang percaya agar menghargai tubuhnya. Nah, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, tetapi manusia harus terus bertanggung jawab dalam setiap kebebasan. Jadi intinya Tuhan kasih kebebasan dalam hidup kita, dalam apapun itu, tetapi kita tetap terus bertanggung jawab. Kita tetap memiliki tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Bebas, tetapi tetap punya aturan. Aturannya Tuhan yang mau. Nah, di samping itu menjaga tubuh jasmani perlu kita dengan berolahraga, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita nggak sehat, kita akan jatuh sakit atau bahkan kena COVID. Tapi ketika badan kita sehat, itu bagus. Tetapi jauh lebih bagus kita menjaga kerohanian kita. Bukan hanya jasmani kita pentingkan, tapi kerohanian juga penting, seimbang, balance. Nah, tetap bugar, tetap dengan cara apa, Mister? Nah, dengan cara berdoa, membaca firman, atau mungkin banyak mendengarkan puji-pujian, atau hadir di pertemuan ibadah kalau misalnya sudah kembali beribadah di gerejanya masing-masing.
Dan yang penting adalah bergaul dengan orang-orang seiman atau bergaul dengan orang-orang yang benar, bergaul dengan komunitas yang benar, yang saling mendukung, yang saling mensupport satu dengan yang lain. Itu bagaimana kita di poin yang kecil ini bertanggung jawab merawat diri sendiri. Makanya itu dengan bukan hanya jasmaninya saja, dengan berolahraga, sepeda, jogging dan lain sebagainya, tapi tetap pentingkan juga masalah rohani, ya, dengan berdoa, dengan memuji Tuhan dan lain sebagainya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mister ya secara via WA. Oke, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran kami pada hari ini. Beri kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, see you next time. God bless you all.